Ngerti klik film di sini. Dari video ini saya akan membahas Tribute to Chapter 1000. Inilah generasi terburuk orang-orang yang akan memimpin dunia One Piece di masa depan. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Jadi kalian sekarang sudah bisa join menjadi membership channel Devil Nomi, anjay. Dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Mulai dari Rp10.000, kalian bisa mendapatkan fitur-fitur menarik seperti emoji, pages di nama kalian, dan keuntungan lainnya khusus di member Devil Nomi. Untuk pembayaran cukup mudah, kalian dapat bayar melalui Google Play yang bisa langsung terhubung dengan GoPay. Good pleasures. Nah, kita akan langsung masuk ke video kali ini. Di sini akan saya jelaskan tentang chapter yang super epic dan salah satu yang sangat mantap juga, yaitu di chapter 1000. Ya, kurang lebih One Piece ini butuh waktu 23 tahun lah, dari chapter 1 sampai ke chapter 1000 ini. Dimana untuk manganya, One Piece ini pertama rilis di majalah Shonen Jump adalah di edisi ke-34 pada tanggal 4 Agustus 1997. Udah pada lahir belum tahun segitu? Kalau saya sih sudah ya, ada. Ya, untuk anime memang rilisnya ini lebih lama, lebih tepatnya pada 20 Oktober 1999. Jadi, mari kita coba rekap dikit nih, apa yang sudah Oda lakukan selama 1000 chapter terakhir, dan kita akan ambil yang berhubungan langsung dengan chapter 1000 ini. Kita akan mulai di chapter pertama. Chapter 1 ini adalah chapter di mana Luffy menyerang Sea King alias monster laut di sekitaran pulaunya, di mana kita bisa menyebut itu sebagai ikan raksasa. Lalu di chapter 100, Oda mempertemukan Luffy dengan Dragon alias bapaknya. Ya, walaupun secara tidak langsung lah, Luffy ini tidak melihat wajah dari bapaknya. Jika kita combine antara chapter 1 dan chapter 100, akan muncul di chapter 1000 ini. Oda membuat Luffy menyerang sang ikan besar naga. Itu adalah Kaido, atau mungkin kita sebutnya sebagai Giant Fish Dragon dengan red rocknya. Untuk rock ini sebenarnya ini adalah burung legenda yang katanya dari Jepang, tapi sebenarnya untuk originalnya dari Cina. Dimana serangan tersebut menampar Kaido dan langsung menghantamnya ke tanah. Kita pun tahu bukan, yang namanya burung ini bahkan mencari mangsa yaitu ikan. Dan inilah dia, burung rock besar akan memangsa ikan besar alias naga Kaido. Jadi antara chapter 1 dan 100 akhirnya udah combine di chapter 1000 dengan serangan Luffy ini. Lalu di chapter 100 pun kita ditutup dengan 5 orang anggota pertama topi jerami ini yang akan pergi atau meninggalkan Ice Blue dan siap memasuki era baru ke Grand Line. Dengan mereka semua ini masing-masing menyebutkan impiannya. Dan di chapter 1000 juga kita melihat ke-5 supernova yang masih tetap sama diisi oleh Luffy dan juga Zoro, ditambah partner lain adalah Kid dan juga Killer serta Torao. Yang mereka pun juga akan siap membuat era baru setelah mengalahkan kedua orang Yonkou. Serta entah kalian sadar atau tidak, Oda Sensei dan Shonen Jump menggabungkan segalanya di chapter 999 dengan chapter 1000. Mulai dari cover majalahnya yaitu di Shonen Jump-nya, serta color splitnya juga dibuat menjadi satu di antara kedua chapter ini. Dan satu yang jelas juga adalah judulnya pun Oda gabungkan. Jadi jika kita gabungkan antara kedua chapter itu adalah The Sake I Brewed to Drink With You, Straw Hat Luffy. Nah, itu adalah arti atau penggabungan dari kedua chapter. Kayak diartikan adalah ini adalah sake yang sudah aku tunggu untuk dapat minum bersamamu, Luffy si topi jerami. Nah, ini adalah sebuah perkataan dari orang lain untuk dapat minum dengan Luffy. Siapakah yang sepertinya berkata seperti itu? Menurut saya yang cukup cocok ini ada 2 kandidat. Oden, dia berkata di kematiannya bahwa kisahnya ini akan sangat baik jika ditemani dengan sake. Serta Oden sendiri pun berkata dalam 20 tahun mendatang, Kaido ini akan dikalahkan. Jadi kata-kata dari kedua judul chapter tersebut bisa diartikan untuk Oden yang ingin menantikan bersama Luffy ini, atau ternyata melalui Yamato, yang sebelumnya dia berkata kepada S dan ternyata S ini bukan orang yang ditunggu melainkan Luffy.
Lalu hal menarik juga dari Oda ini di chapter 1000 adalah chapter 1000 ini rilis di issue Shonen Jump edisi ke-5 dan ke-6. Angka 56 lagi, bukankah kita pun tahu 56 ini adalah angka Luffy. Jika dibaca pun 56 ini adalah Gomu. Wah, Oda ini benar-benar hebat bukan memainkan sebuah angka. Serta jika kita lihat juga di chapter 1, 100, dan 1000 semuanya dimention nama dari Goldie Roger. Di chapter 100 pun kita melihat Buggy dan juga Alvida muncul bersamaan. Ya mungkin mirip lah dengan Kaido dan Big Mom di chapter 1000. Tidak hanya itu, mereka berdua ditangkap oleh Smoker dengan kemampuannya. Itu pun sangat mirip dengan Marco yang menangkap King dan Queen di chapter 1000 ini. Serta pose Luffy di akhir pun sangat mirip bukan dengan pose Shanks di chapter 1 ketika memberikan topi jeraminya. Seperti yang kita lihat juga di chapter 1000 ini, orang-orang yang diprediksikan Oden semuanya sudah ada di puncak Onigashima dan siap melawan kedua orang Yonkou. Ya di luar kalian berkatalah, supernova lain mah gak guna bang, paling juga Luffy Zoro yang ngalahin. Yade, mungkin kita akan lihat saja di pertarungan ya. Zihahaha. Sebenarnya satu halaman besar ini yang berisi top supernova dan para Yonkou saja sudah menjadi momen yang sangat epic. Itu seperti menjelaskan hasil dari time skip di dunia One Piece, di mana kita akan bagi para supernova ini ke beberapa bagian. Untuk yang pertama, jelaslah kita akan bahas dulu dari Senchou kita alias Luffy. Dimana untuk Luffy ini akan saya sebut sebagai The Dawn atau Wheel of Dawn, orang yang akan mendatangkan Fajar. Luffy jelas dia adalah karakter inti, orang yang berencana untuk mengalahkan semua Yonkou atau Kaisar Lautan agar lebih dekat ke mimpinya, yaitu menjadi Raja Bajak Laut. Bahkan perkataan awalnya saja sudah dimulai dari Luffy sebelum sampai ke New World, yaitu ketika dia menantang Big Mom alias Lin Lin di Fishman Island. Selanjutnya dilanjutkan keinginannya itu untuk melawan Kaisar ketika akhirnya dia bertemu dengan Torao dan membuat aliansi. Dengan cepat, keduanya pun menjadi sangat terkenal setelah mengalahkan Doflamingo dan mereka pun menghancurkan pabrik Caesar yang bahkan dilihat oleh orang-orang di Underworld. Hal itu pun membuat Kaido ini akhirnya cukup aware dengan bocah-bocah. Nah, yang awalnya Luffy ini hanya asal-asal lah mengikuti kata-kata Law untuk melawan Kaido, hingga akhirnya dia terikat sangat kuat kepada orang-orang di Wano Kuni ini alias musuh Kaido. Seperti contohnya Kinemon, Mamona Mesum, serta Kakehyo. Bahkan perkataan dari Luffy yang sangat persis sekali dengan S pun yaitu kepada Tama, dimana mereka berdua ini akan berjanji untuk membuat Tama ini dapat makan sepuasnya. Serta dengan banyak sekali bantuan dari para samurai lain, hingga akhirnya itu membuat dunia ini seakan-akan membantu Luffy. Dan mungkin kita berpindah ke percakapan antara Yamato dan juga S. Itu sangat persis bahwa perkataan Luffy ini dan Roger saya sangat yakin akan mengubah cerita One Piece kelak karena masih sangat misterius. Tapi di lain itu orang-orang bahkan menertawakan impian kedua orang tersebut. Sesuatu yang pastinya akan lebih gila dari hanyalah menjadi Raja Bajak Laut saja. Dimana dari perkataan saya sangat yakin impiannya adalah menyatukan dunia. Hal itu pun sebenarnya sangat mirip dengan perkataan Mihawk terkait Luffy ini. Ya, saya pernah membahas khusus tentang impian Luffy di video ini. Lalu supernova yang kedua adalah Zoro. Dimana untuk hal ini saya akan menyebutnya sebagai sang samurai legendaris. Dimana bahkan foreshadow dan build up karakter Zoro di Wano Kuni ini sudah dibangun sejak lama sekali, terutama di arc Thriller Bark. Ketika Zoro ini melawan zombie dari Ryuma, dia pun akhirnya membawa pedang susu yang entah dari mana, tepatnya dari Thriller Bark ini, yang katanya keramat kembali ke negeri Wano Kuni. Ya walaupun dengan beberapa drama lah awalnya dia tidak menerima. Karena katanya ketika susu ini hilang dari negeri Wano, Wano ini didatangi bencana yang sangat buruk sekali. Dan jika kita lihat timelinenya itu cukup masuk sih, dimana Susui dan Ryuma ini hilang kurang lebih 23 tahun yang lalu ketika Moria datang melawan Kaido. Wano sendiri adalah sebuah negeri yang diisi oleh samurai-samurai yang sangat kuat. Dan legenda mengenai Ryuma sang samurai yang berhasil memotong seorang naga di masa lalu pun sangat terkenal. Dan ini juga sebenarnya akan menjadi ajang bagi Roronoa Zoro untuk melampaui Ryuma serta melampaui Kozuki Oden yang dikatakan oleh Kaido sudah tidak ada lagi samurai sehebat Oden ini.
Dan inilah kenapa saya sebut Zoro sebagai sang samurai legendaris. Lalu selanjutnya adalah Kid dan juga Killer, di mana kedua orang ini akan saya sebut sebagai The True Pirates, karena mereka berdua ini adalah seorang bajak laut sejati lah, dengan segala kekejamannya. Mereka berdua ini sudah Oda build up sejak lama sekali sebagai cerminan dari Luffy dan juga Zoro. Luffy dan juga Kid serta Zoro dan Killer. Ini sudah cerminan yang Oda bangun ya, bukan saya bangun. Tapi kenapa kalian semua banyak yang tidak setuju dengan pernyataan seperti itu? Dimana bahkan mereka masuk ke New World pun sama tujuannya dengan Luffy, yaitu untuk mengalahkan seorang Yonkou. Mereka tidak ada niat juga untuk bekerja di bawah Yonkou, tapi mereka ingin melawannya. Dimana incaran dari mereka ini adalah Shanks dan akhirnya mereka membuat aliansi. Ya walaupun aliansi mereka ini tidak berjalan dengan baik lah, karena ternyata Appo sudah berada di bawah Kaido sejak awal dan dia seorang informannya. Mereka sudah merasakan kekejaman dari New World, dimulai dari Kid kehilangan tangannya, lalu dia dipenjara, pengkhianatan, ketidakberdayaan, dan banyak sekali hal buruk yang sudah mereka dapatkan. Jadi apakah mereka dapat membuktikan dunia ini lebih tepatnya kepada kita sih, para pembaca yang telah salah meremehkan mereka ini? Karena mereka ini akan menjadi bagian atau kontribusi untuk membuat era baru. Bahkan itu ada di ramalan dari Joy Boy yang dikatakan oleh Kozuki Oden, bukan? Jadi itu bukan perkataan saya tentang kekuatan mereka berdua ini. Ya sebenarnya di video sebelumnya banyak banget sih yang tidak setuju dengan build up mereka ini yang mirip dengan Luffy dan juga Zoro. Padahal lagi-lagi saya katakan yang buat seperti itu bukan saya, tapi Oda sendiri yang membuatnya seakan-akan cerminan atau setara. Walaupun pastilah alasan klasik-klasik dari para bocil-bocil bilangnya, lah mereka kan gak ngapa-ngapain bang di New World. Ya iyalah deh, kalau mereka yang diceritain ntar mereka jadi karakter utama. Karakter utamanya kan Luffy sama Zoro, jadi jelaslah semua petualangan yang ceritain ini bukan Kid dan juga Killer, tapi Luffy dan juga Zoro, aduh. Dan yang terakhir adalah Trafalgar the Waterloo alias Torao. Saya akan menyebutnya sebagai The Mastermind. Lau ini adalah orang yang memulai atau originator untuk operasi melawan Yonkou Kaido. Walaupun tujuan awalnya sebenarnya adalah untuk mengalahkan Doflamingo sih. Dia pula orang yang awalnya berkata bahwa zaman akan berpindah dan generasinya yang akan mengubah dunia ini. Tanpa aliansi ini, Luffy tidak akan mengikutinya ke Dressrosa dan sampai ke Wano Kuni. Ya, walaupun akhirnya mereka bertemu dengan Kinemon dan Momonosuke. Makanya saya sebut Lau ini sebagai The Mastermind. Nah, after all, chapter 1000 ini adalah permulaan dari sebuah alur atau plot yang sudah udah bangun dari awal sekali masuk New World. Kurang lebih hampir 10 tahun lah dengan cara menantang Yonkou, dan tentang plot trio jamet ini sudah udah bangun dari arc di Sabundi Archipelago. Ya memang benar sih, investasi cerita yang selalu Oda bangun ini alias plotting yang didesain dari Oda ini benar-benar tidak ada tandingannya sih jika kita melihat atau membaca dunia manga yang lain. Wah, Oda ini benar-benar sudah the masterpiece dan mastermind. Bahkan semua teori-teori pun banyak yang salah karena Oda Sensei ini. Terima kasih Oda Sensei. Nah, jadi itulah sedikit narasi, ya sebenarnya nggak sedikit sih, tentang bajak laut yang akan memimpin dunia ini kelak. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filumi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Stoknya tinggal dikit, jadi pastikan kalian cepat-cepat membelinya. Siapa cepat, dia dapat. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video di komen kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.